Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan diskusi nomor pertama, yang mana dampak manajemen proyek terhadap keberhasilan sistem informasi yang baru itu sangat signifikan. Yang mana yang pertama itu adalah yang perencanaan yang matang. Nah, manajemen proyek yang baik memastikan bahwa perencanaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk penentuan tujuan, anggaran, dan timeline atau batas waktu. Ini membantu dalam menghindari masalah di kemudian hari. Yang kedua adalah pengelolaan risiko. Dengan manajemen proyek yang efektif, risiko dapat diidentifikasi dan dikelola sejak awal, sehingga meminimalkan kemungkinan kegagalan proyek. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Manajemen proyek menciptakan saluran komunikasi yang baik antara semua pemangku kepentingan, termasuk tim pengembang, pengguna, dan manajemen. Ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak selaras dengan tujuan proyek. Yang keempat, pengendalian kualitas. Manajemen proyek juga mencakup pengendalian kualitas yang ketat, memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan memenuhi standar yang ditetapkan dan kebutuhan pengguna. Kelima, itu penyampaian yang tepat waktu. Nah, dengan manajemen proyek yang baik, sistem informasi itu dapat disampaikan tepat waktu yang penting untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berubah. Secara keseluruhan, manajemen proyek yang efektif berkontribusi besar terhadap keberhasilan implementasi sistem informasi baru, memastikan bahwa proyek selesai sesuai harapan dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Baik, mungkin itu saja. Kita lanjut pada nomor selanjutnya. Selanjutnya untuk jawaban dari pertanyaan diskusi nomor 2, yang mana sistem sering gagal karena pengabaian terhadap perilaku organisasi dan ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang budaya organisasi. Para pembangun sistem mungkin tidak cukup memahami budaya dan struktur organisasi tempat sistem akan diterapkan. Tanpa pemahaman ini, sistem yang dikembangkan mungkin tidak sesuai dengan cara kerja dan nilai-nilai yang ada. Yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Karyawan seringkali resisten terhadap perubahan, terutama jika mereka merasa bahwa sistem yang baru akan mengancam posisi atau cara kerja mereka. Jika membangun sistem tidak mempertimbangkan faktor ini, adopsi sistem ini maka akan bisa gagal. Nah, yang ketiga adalah keterlibatan pengguna yang minim. Jika pengguna akhir tidak dilibatkan dalam proses pengembangan, mereka mungkin merasa tidak memiliki kepemilikan terhadap sistem baru. Kurangnya masukan dari pengguna dapat menyebabkan pengembangan fitur yang tidak relevan atau tidak berguna bagi mereka. Yang keempat yaitu adalah fokus pada teknologi daripada manusia. Terkadang para pembangun sistem terlalu fokus pada aspek teknis dan teknologi dan mengabaikan kebutuhan dan sistem perilaku manusia. Sistem yang baik harus memperhatikan interaksi manusia dengan juga teknologi. Yang kelima, komunikasi yang buruk. Jika ada komunikasi yang tidak jelas antara manajemen dan tim pengembang, tujuan dan harapan untuk sistem baru dapat menjadi kabur. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengembangan dan implementasi. Yang keenam, dukungan manajemen yang kurang. Tanpa dukungan yang kuat dari sistem manajemen, inisiatif sistem baru mungkin tidak mendapatkan sumber daya atau perhatian yang diperlukan untuk berhasil mengatasi isu-isu perilaku organisasi yang sangat penting. Untuk keberhasilan sistem informasinya, pendekatan yang melibatkan pengguna, memahami kebutuhan mereka, dan mengelola perubahan dengan baik dapat membantu meningkatkan kesuksesan dalam informasi. Baik, mungkin itu saja untuk jawaban dari pertanyaan diskusi nomor 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan diskusi dari nomor 3, yaitu peranan para pengguna akhir dalam manajemen proyek sistem informasi yang sangat krusial. Nah, ini adalah beberapa peran utama yang dimiliki. Yang pertama adalah sumber informasi. Pengguna akhir merupakan sumber informasi yang berharga mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem. Mereka dapat memberikan wawasan tentang proses bisnis yang ada dan fitur yang diperlukan dalam sistem baru. Yang kedua adalah partisipasi dalam pengembangan tentunya. Nah, keterlibatan pengguna akhir dalam fase pengembangan itu sangat penting. Mereka dapat berkontribusi dalam pengujian dan memberikan umpan balik yang dapat membantu tim pengembang untuk menyempurnakan sistemnya. Yang ketiga adalah uji coba dan juga validasi. Nah, pengguna akhir seringkali terlibat dalam pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, mereka dapat membantu mengidentifikasi bug ataupun masalah sebelum sistem itu dapat diluncurkan. Yang keempat adalah penggerak perubahan. Nah, sebagai pengguna yang mengoperasikan sistem baru, mereka dapat berperan sebagai agen perubahan dalam organisasi. Dukungan dan keterlibatan mereka dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan yang ada. Yang kelima adalah pelatihan dan dukungan.
Pengguna akhir dapat berkontribusi dalam proses pelatihan bagi rekan-rekan mereka. Nah, mereka dapat membantu menjelaskan cara kerja sistem baru dan memberikan dukungan selama masa transisi. Yang keenam adalah umpan balik pasca implementasi. Nah, setelah sistem diimplementasikan, pengguna akhir itu dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan yang lebih lanjut. Mereka dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau fitur tambahan yang diinginkan. Dengan keterlibatan yang aktif, maka pengguna akhir ini dapat membantu memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan relevan, efektif, dan diterima dengan baik dalam organisasi. Mereka dapat memainkan peran yang penting dalam kesuksesan keseluruhan dalam proyek sistem informasi yang akan dijalankan. Baik,